kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tiada pernah berhenti sedetik pun Tuhan kebaikan Allah dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat segala kebaikan Allah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Khususnya pria-pria yang ada pada malam hari ini, semua dalam keadaan sehat. Itu semua anugerah Tuhan ya Bapa. Saat ini kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mohon berasihan Allah Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Jamah kami pribadi lepas pribadi. Kami menjadi pria yang kuat. Kami menjadi pria yang bertanggung jawab. Kami menjadi pria yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tolong ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Dari permulaan pertengahan sampai akhirnya Tuhan akan pimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepada Tuhan kami mulaikan ibadah pada malam hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Ini kan Mas Pria Pantai Kosta. Haleluya. Bersama seluruh panggilannya
Haleluya sejati. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tadi kita datang, mungkin belum ada yang kenal. Dan malam hari ini yang percaya, kita ada dipersatukan dengan kasih kemurahan Tuhan dengan darah Yesus. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama dengan saudara semua. Haleluya. Ku
tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak-bapak, malam hari ini yang datang semua adalah mantan-mantan orang yang pernah jatuh cinta. Nggih napa mboten? Nggih. Pernah toh jatuh cinta? Pernah enggak? Sampai terbayang-bayang wajahnya permaisuri kita. Sampai hari ini puji Tuhan, kita masih bersama dengan pasangan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terbayang wajahmu, selalu terbayang di hidupku. Hanya Engkau sang pujaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Allah ada bersama dengan kami. Kau memberkati kami semua Tuhan. Sebenarnya kemana firman Allah akan kami terima. Kita terus mohon belas kasihan Allah ada di tengah-tengah ibadah kami. Membawa hidup kami untuk semakin mengerti dan mengertikan karena firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pribadi yang
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi.
kasih-Mu Bapa. Malam ini kami boleh mengalami kebenaran-Mu Bapa. Kami bahkan boleh mengalami kuasa-Mu Bapa. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini. Kami boleh alami kemenangan. Hati dan pikiran kami boleh diperbaharui. Sehingga kami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tapi kami boleh diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Kristus. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Engkau pimpin pertemuan ibadah kami malam hari ini. Mari Bapak-Bapak semua, izinkan Roh Kudus untuk mengambil alih. Saat Engkau mengizinkan Roh Kudus mengambil alih, menguasai dan memimpin hati dan pikiranmu, maka Dia akan pimpin engkau. Dia akan bekerja, Dia akan menuntun engkau. Dia sendiri yang akan mengajar engkau, menyadarkan engkau kembali, menegur engkau dan memperbaiki. Sehingga roh kebenaran itu boleh membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, bahkan kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini pria-priamu Tuhan. Kami percaya kami adalah pria-pria yang penting di mata-Mu Tuhan. Kami adalah pria-pria yang sedang Kau panggil Tuhan. Untuk terus berlari mengejar kepada panggilan surgawi itu Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, mari setiap engkau yang mau meresponi panggilan Tuhan malam ini dan mendengarkan suaranya, sama-sama katakan, amin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pria sejati. Ya, jangan duduk dulu, ya, lebih semangat ya, ini ya. Jadi kalau tadi nanti saya tanya semangat pagi, ya semangat ya, kita mau terus semangatnya pagi ya, meskipun sudah sore atau malam, kita mau terus semangat sebagai seorang pria, amin, amin. Nah nanti kalau semangat pagi jawabnya pagi, 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 lebih kenceng gitu ya, oke? Kita coba semangat pagi, pagi, pagi. Nah nanti kalau masih semangat, semangat terus, gitu ya, oke? Ya masih semangat? Oke, kalau nanti jawab, pertanyaan berikutnya begini, adakah ya, pria sejati, mana suaranya? Ya, mana suaramu? Ya Bapak-Bapak jawabnya. Hah, gitu ya, oke, bisa? Pria sejati, mana suaranya? Hah, oke, keren kan ya? Oke, nanti kalau saya tanya pria sejati, ya adakah pria sejati di hatimu? Jawabnya ada, gitu ya. Terus adakah Kristus di hatimu? Ada, ya. Adakah keluarga di hatimu? Ada. Nanti kalau ditanya di mana? Jawabnya ini dia, ini dia, ini dia, 3 kali, oke? Bisa ya? Ya, oke. Kita latihan dulu ya, oke. Biar semangat dan kompak. Kita mau sepakat malam ini, oke? Ya, semangat pagi. Pagi. Masih semangat? Ya, pria sejati, mana suaranya? Ini, ya, oke. Saya juga lupa. Ya, ngomong kiri kanan, kita sama-sama ya. Oke, nah. Sekarang pria sejati, ya adakah pria sejati di hatimu? Jawabnya ada. Adakah Kristus di hatimu? Adakah keluarga di hatimu? Di mana? Ini dia, ini dia, ini dia. 1, 2, 3, pria sejati. Semangat pagi, pagi, pagi. Masih semangat? Semangat terus. Adakah pria sejati di hatimu? Ada. Adakah keluarga di hatimu? Adakah Kristus di hatimu? Pria sejati, mana suaramu? 1, 2, 3, pria sejati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, silakan duduk. Ya, kita mau semangat ya. Jadi ibadah pria mesti terus semangat ya. Setuju? Ya, ngomong kiri kanan. Sekali lagi, kita ini penting di mata Tuhan. Amin. Yo ya. Pemulihan segala sesuatu dimulai dari pria, setuju? Karena ketika pria dipulihkan, berikutnya siapa? Istri, anak-anak dipulihkan. Nah itu bukan hanya slogan ya, kita sering dengar ya. Maaf sebelumnya, di sini sudah pernah ikut camp semua? Atau ada yang belum? Camp pria? Sudah semua? Sudah semua Pak Edi? Oh ada yang belum? Ever? Ada yang belum ya? Ada, oke, enggak jadi masalah ya. Karena ini bukan ibadahnya dari pria sejati, enggak, ini betul-betul ibadah pria ya, oke. Nah sebelumnya saya mau sampaikan gini ya Bapak-Bapak, berapa banyak kita seringkali ketika kita beribadah ya,
baik hari Minggu, baik waktu kita di rumah, waktu ibadah kaum pria, ibadah tengah minggu, seringkali kita datang kepada Tuhan, itu membawa hati kita untuk supaya Tuhan tahu, ini loh Tuhan hatiku, ini pergumulanku Tuhan, ini permasalahanku Tuhan. Saya tidak ngomong ini salah. Tapi seringkali yang engkau mau supaya Tuhan mendengarkan engkau. Tapi berapa banyak gilirannya engkau untuk datang kepada Tuhan. Engkau pengen tahu isi hatinya Tuhan. Pernah enggak engkau datang ibadah? Tuhan, aku pengen tahu, aku mau mendengarkan isi hatimu Tuhan. Apa kehendakmu Tuhan dalam hidupku sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Pernah enggak engkau datang untuk itu? Jujur enggak? Loh ya toh, kau berdoa pun untuk apa? Supaya Tuhan ngerti kamu terus. Lah kapan kamu mengerti isi hatinya Bapa? Padahal betapa pentingnya engkau mengerti isi hati Bapa untuk engkau mengerti juga kehendak Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kali ini saya mau ngajak bapak-bapak, ayo engkau gak datang kepada Tuhan ibadah pria malam ini untuk engkau bawa semua pergumulanmu hanya kepada Tuhan, itu tidak salah. Tapi engkau ada kalanya, ada waktu bagian juga engkau untuk betul-betul apa yang menjadi isi hati Bapa agar engkau memahami ini. Penting enggak ini? Penting enggak? Kenapa kita akhirnya mengalami permasalahan kesandung kejedok ya? Tadi saya kejedok di belakang, enggak kelihatan. Ya, karena saya tidak mengenali. Enggak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, akan isi hati, enggak pernah mendengar. Makanya kita pria-pria akhirnya enggak bisa taat. Kenapa? Karena sulit mendengar. Karena tidak pernah datang kepada Bapa bahkan untuk mendengarkan dan tahu, memahami isi hatinya Bapa. Ayo ngomong kiri kanan, malam ini kita mau bertobat. Amin. Loh iya toh, jujur ngono pun enggak Pak? Iya apa enggak? Ya saya dulu juga seperti itu. Tapi saya mau mengubah ibadah saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, bukan lagi dengan segala permasalahan pergumulan yang saya alami, saya hadapi, oke itu tidak apa-apa. Tapi saya lebih banyak waktu untuk berdiam diri, mendengar suara Tuhan. Mendengar itu penting. Firman Tuhan katakan, hendaknya pria engkau cepat mendengar. Kalau saya perkomunikasikan dalam bahasa pria. Ya, setuju? Oke ya. Nah, saudara, apa yang menjadi isi hati Tuhan malam hari ini? Siapkan hatimu untuk betul-betul mendengar. Karena di ulangan perintah Tuhan, ya isi dari keseluruhan hukum Taurat ditulis dimulai dengan kata-kata, dengarlah hai Israel. Shema Israel. Betul? Dengarlah loh, bukan taat, dengarlah. Ya, karena banyak kita ngomong berdoa, saya sudah berdoa, tapi kok enggak, sepertinya enggak jawab lah, karena kamu enggak dengar. Tuhan waktunya jawab, kamu ngomong terus, kamu enggak pernah bisa dengar, panggah sakarmu dewi. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Ya kebentur-bentur terus. Ya makanya malam ini sekali lagi saya beri tema, sudah bisa slide ya? Oke, pemulihan dari ketiadaan Bapa. Nah, saudara, ada seorang worshiper, seorang pemuji penyembah yang bernama Asaf. Di Mazmur pasal 82 ini adalah teriak hati Bapa kepada para pemimpin. Di mana saat Asaf, dia di dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan, Asaf diajak untuk melihat pengadilan yang dilakukan, penghakiman yang dilakukan di Dewan Pengadilannya Allah. Ya, kita baca Mazmur pasal 82 ayat 1-4 ini. Mazmur Asaf, Allah berdiri di dalam sidang ilahi, di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, di ayat 1 dan 2 ini, saudara, di sidang ilahi Allah, Asaf dibawa untuk melihat sidang ilahi Allah, dan Allah sedang menghakimi. Dia sedang menghakimi siapa? Di antara para siapa? Para Allah. Siapa para Allah? Saudara, para Allah hanya kecil. Ini adalah para pemimpin. Para pemimpin yang seharusnya menjadi wakilnya Allah. Allah berteriak. Dan ini bentuk ungkapan kekudusan kemarahan Allah. Kenapa? Banyak para pemimpin tidak mendengar.
Banyak pemimpin, ya. Dikatakan di sini, engkau terus apa? Sela ayat 3, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Berilah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudara, Allah melihat ketidakadilan di sini. Ya, para pemimpin, para Allah di sini, dia sedang apa, saudara? Memihak kepada orang fasik. Saudara, tanpa disadari, ya, saudara dan saya semua kita pria adalah pemimpin. Setuju? Setuju? Kita semua adalah pemimpin. Kita adalah kepala. Kita juga adalah para Allah itu. Dan penghakiman itu juga akan berlaku kepada kita semua, termasuk saya. Saat kita apa? Kita tidak melakukan keadilan, pembelaan kepada siapa? Tuhan katakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang tidak berbapak. Ya, baik secara jasmani betul-betul tidak punya bapak, tapi hari ini banyak sekali saya melihat, saya ada pelayanan anak-anak muda di kampung Inggris di Paris sana. Banyak sekali anak-anak yatim di sini. Hampir 90% mereka mengatakan punya bapak, tapi mereka seperti anak yatim. Bapaknya tidak berfungsi. Kirim uang sih kirim. Ya, nah, ini isi hatinya Tuhan. Ya, saya ngomong, Allah konsen kepada anak-anak yatim. Kepada siapa? Anak-anak yang mengalami fatherless, ketiadaan bapak. Ya, nah dari sini, saudara-saudara, ayat yang berikutnya, ayat 5, para pemimpin mereka katakan begini, ayat ini. Mereka tidak tahu, para pemimpin, para Allah itu tidak tahu. Para pria-pria itu, para bapak itu tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Jadi ketika ketiadaan bapak, fungsi seorang pria, seorang bapak, seorang suami, mereka tidak kerjakan. Mereka mengalami sesuatu kegelapan, mereka tidak tahu apa-apa. Banyak para pemimpin belum atau tidak meresponi ini. Isi hati Bapa untuk apa? Membela, memperhatikan anak-anak. Saudara, ketika ketiadaan Bapa yang terjadi apa? Goyanglah segala dasar bumi. Artinya ketiadaan Bapa menjadi penghancur dunia ini. Penghancur keluarga, penghancur gereja. Ya, saudara, aku sendiri telah berfirman, Allah sendiri berfirman, kamu adalah Allah. Hanya kecil, artinya siapa? Saudara dan saya, para pemimpin, para pria. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Saudara, kita tidak mau mengalami ini. Kita akan diperhadapkan dengan penghakiman. Dia datang pertama kali. Tuhan datang untuk apa? Menyelamatkan kita. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Pasti datang enggak? Ketika dia datang kedua kali untuk melakukan apa? Penghakiman. Saudara dan saya akan dipertemukan dengan pengadilan. Kalau Allah tidak melihat, dia akan teriak karena ini dinyatakan oleh Allah sebagai kejahatan yang serius. Katakan kejahatan yang serius. Ketiadaan Bapa adalah kejahatan yang serius. Karena ketiadaan Bapa adalah kutuk. Bumi akhirnya hancur, goncanglah semuanya. Nah, saudara, sesuai dengan, ya, riset daripada Stephen Buckfield dari Universitas Howard menyatakan, kita baca bersama-sama 2-3. Hampir setiap masalah besar sosial terkait dengan ketiadaan Bapa, kriminal, kejam, narkoba, kecanduan alkohol, kehamilan pada remaja, bunuh diri, semua berhubungan lebih dekat dengan apa? Ketiadaan Bapa dibandingkan dengan faktor lain. Di riset masalah di dunia, masalah-masalah sosial dalam masyarakat, ya, termasuk disebutkan di atas. Saya juga melihat fakta itu, narkoba, free sex, LGBT,
ya hari ini marak saudara. Bunuh diri, melakukan kejahatan yang kejam. Hidup tidak bermoral. Kristen. Pak Bambang juga melakukan pelayanan di gereja. Saudara, rupanya mereka semua setelah digali dari 0 sampai 13 tahun usia golden age mereka mengalami fatherless, ketiadaan bapak itu. Karena ada 3 kebutuhan setiap kita, 3 kebutuhan jiwa. Rasa untuk dikasih, sense of belonging. Kedua, rasa untuk dihargai, sense of worthiness. Yang ketiga, rasa untuk dipercayai, sense of competence, untuk dia diterima, diakui kemampuannya. Itu tidak didapatkan dari bapaknya dan ibunya. Kemana bapak ibunya? Proses pembapaan tidak terjadi. Dan banyak fase-fase yang hilang di usia yang sangat penting dan krusial yang akan menentukan. Karena anak dari 0 sampai 6 tahun, kalau dia dilahirkan tanpa ibu, itu akan timbul masalah setelah anak itu berumur 13. Anak yang tidak dapat pembapaan, merasakan kasih, merasakan dihargai, dilindungi oleh bapaknya di usia 6 sampai 13 tahun. Di usia 13 tahun ke atas dan sampai tua, itu akan timbul berbagai masalah yang akan menyebabkan krisis dunia ini. Ya, karena riset terakhir-terakhir ini disebutkan, riset di banyak negara, ya, termasuk di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kehidupan keluarga yang tidak berfungsi merupakan apa? Krisis terbesar yang dunia sedang hadapi. Ketiadaan Bapa ada di dalam jantung masalah tersebut. Saudara, kita mesti melek. Ngomong kiri kanan, kita mesti melek. Amin. Ya dimulai dari saya, katakan saya. Cek kondisimu. Saya tidak sedang berkhotbah, karena kalau pria dikobai lagi, kayak ibadah minggu. Ngantuk Pak aras-arasan. Tapi tabrak brok, ben melek ya. Kasih tos kiri kanan. Ayo melek kamu. 1, 2, 3. Pria sejati. Saudara, krisis terbesar hari ini di dunia bukan ekonomi, bukan pandemi ini. Sudah bertahun-tahun krisis yang melanda dunia. Krisis terbesar adalah dysfunctional family. Ketiadaan fungsi seorang bapak dan ibu yang membuat anak-anak jiwanya robek. Kemana bapaknya? Kemana ibunya? Kemana kira-kira? Sibuk. Mengalami kesibukan. Memandang bahwa krisis yang dihadapi adalah krisis ekonomi. Itu memang bagian krisis, tapi krisis terbesar dunia adalah ketiadaan fungsi yang dimulai dari bapak-bapak, dari pria-pria ini. Yang menimbulkan akar, ini jantungnya. Loh, saudara, kalau ngomong krisis ekonomi, anake wong sing sibuk-sibuk, sing sugih-sugih kayak saudara. Saya melihat, kami ada camp pemuritan untuk pengusaha. Masalah tambah jeru-jeru. Secara finansial mereka sudah menang. Tapi justru masalah mereka ngeri-ngeri. Ngeri bener. Wes gak tertolong misalnya. Angel wes. Anak-anak mereka mengalami kehancuran dalam hidupnya. Ya. Berarti krisis jantungnya di mana? Di ketiadaan Bapa. Ketiadaan pembapaan ini menjadi krisis. Ini konsen hatinya Bapa. Yang perlu kita betul-betul dengar. Dan betul-betul kita pahami. Kita mengerti. Pelayanan di akhir zaman ini Allah terus konsen terhadap ketiadaan Bapa. Karena ini adalah kutuk. Ketiadaan Bapa adalah kutuk. Goncanglah semua dasar bumi. Sekalipun pandemi boleh menggoncang, tetapi kalau ada Bapa di dalam rumah itu, berarti ada kerajaan Allah di rumah itu. Maka disitulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. 1, 2, 3. Yang setuju katakan amin. Yang belum berfungsi saya mau bertobat, katakan sama-sama. Amin. Saudara,
Loh, ini tidak main-main, ini serius. Ketiadaan Bapa itu kejahatan yang serius di mata Allah. Allah berteriak bahkan melakukan penghakiman. Ya, lewat Asaf tadi. Nah, makanya saudara, pelayanan pria ini sebenarnya adalah pelayanan yang vital untuk menghadirkan kerajaan Allah. Setuju? Ya, makanya dari awal saya ngomong, ini saudara dan saya pria-pria kita adalah orang penting. Betul? Karena kita kepala, pria itu kepala. Ya, yang sudah ikut camp masih ingat, kepala artinya kepali. Kepali itu sos. Apa yang terjadi kepada kepala akan mengalir semua ke bawah. Setuju? Tergantung sumbernya. Sos itu sumbernya. Siapa? Katakan saya. Pemulihan segala sesuatu dimulai dari pria. Perubahan segala sesuatu dimulai juga dari pria. Katakan saya sekali lagi. Amin. Mulai dari saya. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan juga ada, saya terbalik-balik terus ya. Nah, oke, saya tambahkan ini dari Father for Life ya. Krisis ini sangat besar. Saudara, ditemukan data dari website ini, Anda boleh buka ya. 63% bunuh diri terjadi dalam keluarga tanpa ayah. 70% remaja di lembaga permasyarakatan, di penjara, itu dari keluarga tanpa ayah. 40% anak tidak tinggal bersama ayah kandung mereka. Banyak mereka, ya anak-anak hari ini tidak benar-benar tinggal sama ayahnya. Mungkin satu rumah. 85% anak dengan masalah perilaku berasal dari keluarga tanpa ayah. 71% anak putus sekolah berasal dari keluarga juga tanpa ayah. Krisis terbesar dunia bukan ekonomi atau pandemi, tapi ketiadaan Bapa. Dunia mencatat ini. Dan saya mau sampaikan malam ini, dunia membutuhkan Bapa. Amin. Gereja juga membutuhkan Bapa. Tanpa pembapaan, goncang semua. Ya, nanti kita akan lihat apakah betul. Bagaimana jemaat di Korintus dan jemaat di Tesalonika. Ya, nanti kita akan lihat. Saudara, kita baca bersama-sama 2, 3. Penyebab pertama hancurnya keluarga adalah ketiadaan Bapa. Dan penyebab ketiadaan Bapa adalah ketidakdewasaan pria. Di camp kita ada sesi tanggung jawab berhenti di sini. Katakan tanggung jawab berhenti di sini. Kedewasaan seorang pria tidak diukur dari usianya, tetapi kedewasaan seorang pria diukur dari penerimaan akan tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab itu diselesaikan. Finishing bell, seperti Kristus, dialah sang pria sejati. Menyelesaikan sampai garis akhir, sampai di atas kayu salib. Karena dia menjadi seorang pria sejati yang mengambil tanggung jawab. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Itu esensi pria sejati. Adakah engkau sudah bertanggung jawab sebagai pria yang serupa dengan Kristus untuk pikul salib itu, yang rela berkorban, bahkan rela mati untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. 1, 2, 3. Saya mau dongkrak pria-pria malam ini. Ayo ngelilir, tangi, ayo tangi. Ini akhir zaman. Ya, enggak main-main, saudara. Nah, makanya Edgul katakan ini. Saudara, bersyukur ada janji Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan berjanji. Dalam Maleakhi 4, ini pasal yang terakhir, ayat yang terakhir dari perjanjian lama. Setelah itu hanya ada kertas putih. Betul, yang bawa Alkitab bukan handphone. 400 tahun setelah Tuhan menyampaikan pesan ini, dia enggak bicara lagi. Artinya ini adalah pesan penting yang harus didengarkan. Ya, nah, saudara, Tuhan berjanji di akhir kitab perjanjian lama. Firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi 4 ayat 4 dan 6 sampai 6 dikatakan demikian. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Di ayat 4 Allah berjanji, ya,
akan memulihkan. Yang dimulai dengan apa? Pria-pria berfungsi untuk mengajarkan 10 perintah Allah. Ya, semua yang ada ditulis dan diterima oleh Musa itu adalah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu adalah isi dari keseluruhan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau pria-pria mengingatkan kembali berulang-ulang kepada siapa? Anak-anaknya. Jangan ada ilah lain, jangan menyembah berhala. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, loh batu yang kedua, hormatilah orang tuamu, ibu bapakmu. Jangan mengingini, jangan berzina, kuduskan hari Tuhan dan sebagainya. Tuhan mau setiap kita, pria-pria, kembali berfungsi, mengingatkan waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu sedang berada dimanapun. Terus ingatkanlah, betul seperti itu, 10 perintah Allah. Ini peranan pria untuk memulihkan keluarganya. Nah, maka ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Allah akan mengutus apa? Roh Elia. Roh Elia adalah roh pemulihan. Ini isi hatinya dan ini janji Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kita para pemimpin, gereja, engkau mengambil bagian ini enggak? Engkau menjalankan pelayananmu, fokus dengan pelayanan ini enggak? Untuk pemulihan hati bapak-bapak. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat apa? Hati bapak-bapak. Kembali kepada siapa? Berbalik kepada anak-anak. Maka berikutnya hati anak-anak akan kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi saudara, ini janji Tuhan di akhir zaman ini. Sebelum menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang dahsyat itu. Tuhan akan mengutus roh Elia itu. Untuk setiap pria, para pemimpin, bapak-bapak ini. Hatinya kembali kepada anak-anaknya. Karena banyak anak-anak yatim. Yang sengsara, yang tidak dibela. Yang tidak diresponi lagi. Saya mau ingatkan saudara, banyak pria hari ini semakin akhir zaman, semakin pandemi, semakin masa sukar. Saudara, banyak pria semakin sibuk. Saya mau ingatkan dan saya mau katakan ini. Dosa dan kesibukan, kata sama-sama. Dosa dan kesibukan memiliki efek yang sama. Katakan sama-sama. Dosa dan kesibukan memiliki efek yang sama. Pertama, menjauhkan kita dari Tuhan. Betul? Betul? Sibuk bro. Akhirnya apa? Relationship with God, keintiman dengan Bapa. Anda tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Dosa betul enggak? Sama juga. Betul? Banyak pria yang sudah di zona nyaman, merasa sudah pulih, merasa sudah bertobat, merasa sudah baik, apalagi sudah diberkati Tuhan, zona nyaman semakin sibuk, saudara. Memiliki efek yang sama, membuat pria itu semakin jauh dari Tuhan. Dosa juga sama, membuat kita juga semakin jauh dari Tuhan, betul? Berarti efeknya sama enggak? Saudara, ketika iblis tidak bisa lagi buat Anda untuk berdosa, melakukan kejahatan, perzinahan, perampokan, perselingkuhan, mungkin sudah tidak dilakukan. Termasuk Anda di tempat ini. Iblis akan buat Anda ditipu dengan segala keinginan duniawi ini yang membuat Anda sibuk sehingga Anda mengakibatkan punya efek yang sama seperti dosa. Anda akan semakin jauh dari Tuhan. Dan Anda enggak pernah bisa mendengar. Anda menjadi buta dan tidak tahu apa-apa. Seperti yang dikatakan di Mazmur Asaf tadi. Tanpa disadari. Ayo angkat tangannya semua. Ya, sambil ketuk keningnya bilang sadar. 1, 2, 3. Ya, ini karena di sini pikiran sadar, saudara. Prefrontal cortex.
Kita tanpa disadari dibelenggu, diseret, diiming-iming dengan segala keinginan yang syarat dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya 85% orang hebat di dunia termasuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Termasuk loh saudara. Diteliti oleh Josh Barna, not finishing well. Mereka menjadi buta dan picik. Lupa kalau dosanya sudah diampuni. Jadi sibuk, saudara. Lupa tidak berfungsi dalam rumahnya. Anak-anak menjadi anak-anak yang yatim. Bapaknya kemana? Sibuk. Ibunya kemana? Sibuk juga. Apapun alasanmu termasuk pelayanan. Yang setuju katakan amin. Saya melayani di kampung Inggris, ada satu anak yang mengalami kepahitan yang luar biasa. Anak seorang hamba Tuhan. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Kebetulan gerejanya GPDI juga. Di Manado, jemaatnya 5.000, saudara. Gereja besar. Bapaknya seorang pemimpin yang hebat. Tapi anaknya begitu pahit karena pernah menemukan bapaknya sendiri selingkuh dengan worship leader yang terbaik juga di gereja itu. Anaknya digerojok duit, dilului uang, semua yang pegang dia. Saudara, singkat cerita, mamahnya akhirnya menemukan juga. Anak ini tidak berani cerita. Dia lari ke Pari, les bahasa Inggris di Pari. Suatu saat kami pelayanan kepada anak-anak ini, anak-anak muda di kampung Inggris. Anak ini pulang nemoni saya, Pak, apa yang Bapak sampaikan itu seperti Tuhan yang ngomong sendiri. Pak, saya minta waktu untuk konseling. Bisa ya Pak? Oh ya, loh ini sudah jam 9. Sudah Pak, saya tidak peduli. Lebih baik saya kena disiplin. Saya harus malam ini. Ini pergumulan saya bertahun-tahun Pak. Pak, saya sekarang sedang diagnosa dan minum obat. Dia bilang, Mama saya kena kanker dan harus dipotong, maaf payudaranya 1. Mama saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Dari kehidupan bapak saya, seorang pemimpin yang hebat. Memimpin gereja yang besar di Manado. Bapaknya tetap khotbah. Ya, konflik terus dengan mamanya. Sampai mamanya kepahitan dan kena kanker. Ketika dia mengingat kesedihan mamanya, anak ini mengalami gangguan secara psikologi. Dia bertahun-tahun sedih dan menangis. Karena berulang kali dia tetap menemukan itu. Kok yo saya ditunjukkan langsung. Nah, saudara, singkat cerita anak ini sampai pada satu titik. Dia kalau sudah sangat sedih, dia sudah tidak bisa nangis lagi, justru tertawa. Terus nyerempet repedan. Dia sudah beberapa kali berencana untuk bunuh diri. Wah lah, kalau sudah kasusnya gini aku ya wis ya. Akhirnya aku sama istriku, karena dia anak cewek, ya saya layani. Saya ajak ke kafe, kebetulan waktu itu saya masih ada kafe di anak saya. Saya layani, dia cerita panjang lebar. Saudara, ketiadaan fungsi bapaknya, bahkan bapaknya bukannya memberi rasa aman, mengasihi, justru menyakiti. Membuat dia sampai depresi, pada titik dia sudah hampir gila. Ketika dia cerita, tahu-tahu tertawa beneran. Waduh, aku kaget. Dia enggak nangis lagi, maaf Pak, saya sudah enggak bisa nangis. Emosinya sudah enggak sehat. Tertawa. Waktu malam ini kami layani. Singkat cerita saya minta untuk dia mengampuni bapaknya. Ya, istriku tak langsung respon, dipeluk anak itu. Dipeluk tok, saudara. Dia mengalami kasih bapak itu malam itu. Bapak sentuh hatiku. Aku cuma nyanyi itu tok sama istriku. Peluk aja. Aku minta Roh Kudus untuk menolong anak ini. Tanpa saya sadari dia sudah cukup lama, hampir 2 tahun tidak bisa nangis lagi, tertawa tok, saudara. Dan dia sedang minum obat, terus minum obat. Malam itu ketika dipeluk dia kembali mengalami kasih Bapak itu. Dan malam itu dia nangis. Setelah 2 tahun dia hanya tertawa ketika susah hatinya, sedih, perih hatinya, robek jiwanya. Anak itu boleh mengalami
kasih kembali. Kenapa? Dia mengalami kasih Bapa. Lewat siapa? Lewat setiap orang yang mau punya hati Bapa itu. Hati Bapa di surga. Yang mengasihi anak. Ya, peranan ini sangat penting. Ini akan menolong, memulihkan. Singkat cerita anak itu pulang. Saudara, dia bersyukur, terima kasih ya Pak. Saya bisa lepas, dan terakhir dia sampai di rumah 1 bulan, 2 bulan kemudian dia cerita, Pak, puji Tuhan, saya bisa lepas dari obat. Dan saya rekonsiliasi sama papa saya melepaskan pengampunan. Karena saya bilang, ketika kamu tidak mengampuni, kamu sedang membiarkan papamu terus terikat dengan dosa itu. Kamu akan menjadi penolong. Tuhan mau pakai hidupmu, sekalipun kau anak muda. Tolong papamu, ampuni dia. Karena pengampunan melepaskan. Saya sampaikan, di atas kayu salib, karya terbesar yang Yesus kerjakan adalah melepaskan pengampunan. Dan ketika pengampunan dilepaskan, dosa semua dilepaskan. 1, 2, 3. Dia siap pikul salib untuk serupa dengan Kristus. Walaupun pedih hatinya, walaupun sakit hatinya. Mamanya sudah jadi korban. Tapi puji Tuhan, akhirnya papanya bertobat. Papanya bertobat. Meninggalkan dan menyelesaikan semuanya. Dipulihkan, saudara. Jadi, saudara, ini menjadi hal yang serius, termasuk di dalam gereja. Ya, nah, Allah akan mengutus roh Elia, roh pemulihan, agar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Saudara, memulihkan ketiadaan bapak. Saudara dan saya tanpa disadari, saudara, Anda punya pengalaman, bisa jadi Anda adalah produk-produk dari ketiadaan bapak. Saya sendiri ngalami itu. Saya nggak tahu saudara, bagaimana? Saudara boleh refleksi. Pengalamanmu dengan bapak ibumu di waktu usia 0 sampai 13 tahun itu bagaimana? Apakah engkau betul-betul merasakan kenyamanan atau rasa dikasih itu engkau dapatkan dari bapakmu, ibumu? Rasa engkau dihargai, engkau dipercayai, engkau diterima apa adanya? Apakah betul-betul bapakmu berfungsi? Ibumu juga berfungsi? Di fase-fase usia yang penting itu? Coba renungkan. Itu akar masalah, saudara. Engkau menjadi mengalami problem emosi karena juga termasuk seperti itu. Keterikatan akan dosa, kebiasaan buruk itu menjadi jantung akar masalahnya adalah ketika kita mengalami ketiadaan Bapa. Anda harus pulih, saudara. Anda harus pulih, saya mengatakan. Kalau Anda tidak pulih, Anda tidak bisa memulihkan anak-anakmu. Kalau mungkin ada fase yang lost, mungkin engkau yang mendengar, saya nggak tahu. Saya tidak sedang singgung. Kalau itu engkau ditegur malam ini oleh Roh Kudus, firman-Nya, roh kebenaran itu, engkau harus bertobat dan segera fokus untuk kembali hatimu, hati bapakmu itu kepada anak-anakmu. Ya, nah, karena ibadah yang murni itu adalah memulihkan ketiadaan Bapa. Sudah dikatakan di sini, Yakobus 1 ayat 27, kita baca sama-sama, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, yang A. Ibadah yang murni dan tak bercacat telah di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi siapa? Yatim. Bukan mengunjungi anak yatim secara itu aja. Yang dimaksud di sini termasuk secara yatim adalah anak-anak yatim adalah anak-anak yang mengalami ketiadaan bapak. Bapaknya ada, tapi anak-anak menjadi anak-anak seperti anak yang tidak punya bapak. Karena apa? Bapaknya tidak berfungsi, ibunya juga tidak berfungsi. Ya, selain anak-anak yatim, sorry ya saudara. Di situ ditulis juga janda-janda, ya. Bisa janda betul-betul janda ya, tapi saya ingatkan pria-pria jangan mengunjungi janda-janda. Ngomong kiri kanan itu berbahaya. 1, 2, 3. Ya, ngomong sekali lagi itu berbahaya. Kita tidak ada yang kebal dengan dosa yang satu itu. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya, Pak? Ngerti?
jangan pura-pura enggak ngerti ya. Yang tua ini pengalaman ya. Oke, nah yang dimaksud di sini adalah siapa? Istri atau ibu. Di mana ketika ada seorang ibu menjadi seorang janda karena suaminya tidak lagi berfungsi. Dia menjadi seperti seorang janda yang kehilangan kepala, yang kehilangan proteksi ketika pria tidak berfungsi dan ketika pria tidak dewasa, ketika pria tidak bertanggung jawab. Banyak sekali. Saudara, dalam misi saya bekerja pun saya fokus kepada ketiadaan Bapak ini. Untuk menolong anak-anak yang mengalami ketiadaan Bapak. Karena saya mau melakukan ibadah yang murni. Memperhatikan, menolong kesusahan, menyelamatkan anak-anak yatim yang mengalami ketiadaan Bapak. Janda-janda, ibu-ibu. Dan benar terjadi, saudara. Saya bersyukur hari ini. Tuhan kirim jiwa. Anakku pun juga memperluas daerahnya, pekerjaannya. Untuk apa, saudara? Tuhan kirim jiwa-jiwa. Karena angka terbesar kejahatan itu disumbang oleh karena pengangguran, di mana ketika banyak pria, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Anak putus sekolah, nganggur, itu angka penyumbang terbesar kejahatan terus meningkat. Saya walaupun dalam skup kecil mau ambil bagian itu. Dan saya minta Tuhan berkati saya dengan berlimpah-limpah dan perluas daerah. Agar aku bisa menghadirkan kerajaan Allah dan memperluasnya di muka bumi ini. Dengan menghadirkan kasih itu, menghadirkan kebenaran itu dan kuasa di tempat aku bekerja. Itu adalah misi. Misi yang Tuhan taruh di hadapan saya dan saya kerjakan. Saudara, gak jarang akhirnya orang yang kita tolong terima Tuhan Yesus, tidak untuk dikristenkan. Ya, terakhir kemarin itu ada seorang anak, dia bilang ke anak saya, anak saya mantu yang perempuan, boleh enggak aku minta tolong, aku mau sharing, aku ini susah. Belum ngomong itu sudah nangis. Anak ini anak yang putus sekolah yang kita tampung untuk bekerja. Ya, nah dia bilang, kalau ibunya itu sebenarnya mau bekerja dan butuh pekerjaan. Anak ini rupanya dengar, kalau ada di keluarga kami, di rumah kami, butuh asisten. Butuh asisten, tenaga tambahan lagi. Dan dia melihat peluang ini, dia pingin supaya ibunya bisa bekerja dan ibunya mau. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya melarang. Bukan karena bapaknya melarang, karena dia sudah cukup, saudara. Enggak, bapaknya enggak kerja, saudara. Gengsi jadi pembantu. Duh, bapaknya nganggur. Mendino njaluk mangan enak. Ya itu pria kampret namanya. 1, 2, 3. Wes gak kerja nganggur, bojone anake arep kerja. Anak itu ya, dia bekerja harus menanggung semua kebutuhan keluarganya. Duh ibu itu mau ngesakne anaknya. Anaknya ini begitu menderita. Saudara, sampai dia di tempat kerja itu kalau libur tetap masuk. Karena kalau dia masuk, waktunya libur, dapat jatah libur, dia enggak libur. Dia pilih untuk tetap bekerja. Waduh, aku sampai nangis, saudara. Lo nyapo, kowe cek enom, mbok dolan kono lo seneng-seneng karo kancamu. Enggak Pak, saya nyaman bekerja di sini aja. Lebih baik saya bekerja. Karena saya ini harus nanggung kebutuhan keluarga tiap hari. Loh, lah bapakmu? Bapak saya enggak kerja Pak. Kerjaannya apa? Marah-marah katanya. Ya, yang senyum-senyum ini pengalaman ya saudara. Yang diam-diam jangan-jangan masih marah-marah tiap hari ya. 1, 2, 3. Nah, saudara, akhirnya sudah anak ini datang ke rumah sama ibunya. Baru duduk sudah nangis. Loh ini loh kesusahan mereka. Dari apa? Ketiadaan bapak, anaknya jadi anak yatim, ibunya jadi apa? Janda. Karena bapaknya, bapak yang tidak dewasa.
Banyak enggak? Ternyata banyak. Bisa nganggur, bisa sibuk, super. Dua kemungkinan itu. Nah, akhirnya kami tampung. Saya melihat itu. Iya. Ya puji Tuhan. Hari ini akhirnya ibu itu boleh bekerja. Sudah Pak, aku tidak peduli suamiku mau marah, mau apa, pokoknya aku bekerja, tidak ngono gimana ngesaknya anakku. Tidak cukup, tidak pernah cukup, ya sudah. Ya, besok tak ikutkan camp wanita bijak, dibina. Ya, dilatih untuk dia bisa menjadi penolong. Nanti pelan-pelan, dan banyak sekali kalau saya saksikan dari karyawan-karyawan yang bekerja dengan kami, itu mengalami problem dan akarnya selalu ini, ketiadaan Bapak. Oh, anak-anak mereka hancur-hancuran, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim boleh dipulihkan. Kami doakan, mereka mengalami Kristus. Mereka merasakan kehadiran kerajaan Allah. Ya, lo kadang takjak, ini pemuritan, saudara. Nyampo, saya melayani mereka. Anda hanya berhak memimpin sampai batas-batas Anda bersedia melayani. Kadang-kadang karena mereka anak-anak muda ya, gue akhir bulan pernah ya tak ajak nonton bioskop dibayari kabeh. Tutup toko nobar ke Golden Kediri, lihat bioskop. Ya toh. Dah, aku melok delok. Filmnya ya filmnya anak nom-nom, tapi selalu tak pilihkan yang ada nilainya. Ya. Itu pernah tak ajak lihat satu film namanya Sepatu. Siapa menteri, ex-menteri BUMN siapa itu? Siapa Pak Alek? Saya ngatur listrik itu loh. Dahlan Iskan, Sepatu Dahlan. Pernah lihat? Waduh, itu tangisan, itu nilainya luar biasa. Ya, wes aku gak saja tahu biskuping. Intinya saudara, dia dapatkan nilai. Betapa luar biasanya. Dahlan Iskan itu seorang anak yang tegar, yang berjuang. Dari orang yang miskin, hanya karena ingin beli sepatu, dia pingin punya sepatu tok. Untuk apa? Main voli, pertandingan voli itu. Semua pada pakai sepatu. Dia ceker, saudara. Seringkali kakinya lecet, kena paku dan sebagainya. Dia kalau sekolah tidak lagi berjalan, lari saudara. Karena dia mau sekolah di negeri, sekolah yang dipilih. Saudara, tapi bapak ibunya berjuang luar biasa. Ekonominya krisis, Dahlan miskin. Tapi keberadaan bapak, berfungsinya bapaknya dan ibunya membuat Dahlan Iskan menjadi anak yang hari ini menjadi putra bangsa. Amin, saudara. Wah, luar biasa. Jadi krisis bukan dimulai dari ekonomi, tapi dimulai dari ketiadaan bapak. Ya, penguasa Indonesia kita yang kaya raya, 30 tahun memerintah. Anak-anaknya jadi apa? Kaya dong, sukses enggak secara ekonomi, finansial? Sukses tapi anaknya hancur semua. Kawin, cerai, selingkuh, narkoba dan sebagainya. Ya karena ex penguasa aja. Mereka ditutupi dengan semua, itu kutuk. Nah saudara, ibadah yang murni ini dimulai dari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang murni, Roma 12 itu ditulis persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya kita terus mempersembahkan tubuh jika supaya apa? Menjaga diri kita ini tidak tercemar oleh dunia yang syarat dengan segala keinginannya. Dan dunia sedang dilenyapkan oleh segala keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka engkau harus disiplin rohani, ya menyangkal diri setiap hari. Katakan setiap hari. Tidak setiap minggu, betul? Betul. Engkau punya keinginan setiap hari atau setiap minggu? Keinginan matamu itu loh. Setiap hari. Keinginan dagingmu. Setiap hari. Keangkuhan hidupmu perlu terus engkau sangkal enggak? Setiap hari. Nek cuma setiap minggu, ya engkau minggu oke. Senin geblak neh. Ya toh, jatuh bangun terus. Nah, ibadah yang murni kita harus kembali kepada kalau engkau mengasihi keluargamu, mengasihi Allahmu dengan mengasihi keluargamu. Hendaknya kamu mengasihi Allahmu dengan segenap dan engkau saling mengasihi. Dimulai dari siapa? Saling sing ketok moto iki lho, Saudara. Sapa? Bojomu, anakmu iki. Sing ndek omah iki mau. Ya. Nah, dari situ
Kalau engkau mengasihi, engkau akan lakukan yang jahat, saudara. Betul? Sekalipun engkau punya keinginan, tapi ketika engkau menyangkal diri, engkau diperbarui, mengizinkan Roh Kudus memperbarui disiplin-disiplin rohani setiap hari. Nah, itu akan membawa kita betul-betul melakukan ibadah yang murni. Ya, oke. Bisa Hever tolong diputarkan videonya. Sebelum kita akhiri, dua slide lagi. Biasanya selesai jam berapa, Pak? Jam 9. Ngomong kiri kanan, malam ini khusus. Ya aku aduh kok pare rene. Ya. Pasti harus yang enggak biasa-biasa. Amin. Amin, Bapak-bapak. Siap ya? Kita selesaikan malam ini untuk mendengar isi hatinya Bapak. Ada masalah yang besar di tengah jalan. Semua orang dewasa tidak peduli, mereka menjadi buta. Padahal dalam masalah yang besar, pohon besar ini adalah masalah anak-anak, jeritan mereka tidak mampu. Tapi ketika kedewasaan itu kembali muncul, tanggung jawab itu, mereka mau berkorban dan bekerja sama. Hati bapak-bapak kembali kepada anak. Masalah itu sebesar apapun bisa disingkirkan. Berapa banyak engkau enggak lagi mendengar terian hati anak-anak, jeritan anak-anak, kesusahan mereka. Banyak orang sibuk, repot, egois, gak peduli lagi. Padahal ada masalah pohon tumbang di depannya. Anak-anak berusaha untuk mengangkatnya, tapi mereka sebenarnya tidak mampu. Ini isi hati Tuhan. Apa engkau menyadari? Pernahkah engkau tanya kepada anak-anakmu, istrimu, apa yang aku bisa tolong? Nak, apa yang papa bisa tolong? Pernah tanya? Bu, apa yang bapak bisa tolong? Pernah enggak? Saya pernah lakukan itu dan ternyata anakku banyak sekali yang perlu ditolong. Kita cuma kamu ya. Enggak gini, harus gini. Enggak pernah mendengarkan jeritan anak-anak itu. Enggak pernah mengerti isi hatinya. Di hati anak-anak itu adalah hatinya Bapa. Hati Bapa di surga yang berteriak sebenarnya. Saudara, saya ingin bapak-bapak malam ini, ayo engkau bangkit dan engkau meresponi, betul-betul mendengar sampai benar-benar mendengar. Lewat mendengar, Anda akan memiliki respon. Kalau Anda benar-benar mendengar, setelah Anda berespon, maka Anda akan lahir yang namanya responsibility. Anda akan mengambil tanggung jawab itu. Kalau Anda mendengar dan Anda berespon, Anda akan mengambil tanggung jawab ini. Karena panggilan terbesar seorang pria adalah untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak yang menghadirkan Bapa di surga, di bumi ini, di rumahmu, sehingga ada surga di bumi ini. 1, 2, 3. Coba cek surga atau neraka.
di dalam rumahmu. Dysfunction family. Istri tidak tunduk, suami bukan mengasihi tapi mengasari. Istri bukan tunduk, tambah nanduk. Anak-anak tidak taat. Itu kehancuran. Kerusakan hubungan. Itu akan merusak segala sesuatunya. Ketika hubungan rusak, katakan sama-sama. Ketika hubungan rusak, semuanya menjadi rusak. Ya, saudara, untuk itu kita harus ambil peranan. Katakan, saya mau ambil peranan dalam pemulihan ketiadaan Bapa. Dan dimulai dari saya. Katakan saya. Ya, Tuhan melihat hatimu. Ya, kalau Anda memulai dari saya, semua harus dimulai dari saya. Tidak usah nunjuk orang lain, dimulai dari saya. Ya, termasuk saya. Nah, maka para ayah dan ibu perlu diperlengkapi untuk melakukan pembapaan jasmani. Bapak ibu betul-betul diperlengkapi. Gereja harus berperan ini, memperlengkapi bapak ibu untuk betul-betul melakukan proses pembapaan secara jasmani kepada anak-anaknya. Kalau tidak akan terjadi krisis yang besar. Bukannya Anda berkontribusi untuk terjadinya pemulihan gereja, kota, dan bangsa ini. Tapi Anda justru juga menjadi bagian yang mengambil kerusakan akan bangsa ini. Gereja harus betul-betul menjadi terang dan geram. Siapa? Bukan gedungnya, tapi orang yang di dalamnya. Katakan saya adalah gereja zaman akhir. Amin. Yang meresponi ketiadaan Bapa itu dimulai dari rumah saya. Maka perlu diperlengkapi, ya, untuk melakukan pembapaan secara jasmani. Karena pembapaan dimulai dari pria. Maka saya mendorong bapak-bapak. Kenapa toh? Pak Radi, terima kasih. Ya, Pak Radi adalah salah satu orang yang berkontribusi. Sekalipun dia cuma main gitar, main bass, pemain musik. Dia berkontribusi terjadinya pemuritan pria di Kediri. Dan saya angkatan yang pertama. Dia panitia, pemain musik. Dia juga waktu itu GM di hotel yang mensupport terjadinya kegerakan pria. Bahkan kami diberikan fasilitas-fasilitas supaya wes bro pokok jalan. Iki bayar saja nih saudara. Dia tahu dia harus bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya salah satu pria yang dipulihkan dari ketiadaan Bapak itu. Dan sampai hari ini, waktu itu 2009 Pak ya. Sampai hari ini kami tetap konsen dan fokus karena saya menangkap ini hatinya Tuhan. Banyak gereja tidak responi, banyak pria tidak responi. Angel melayani pria itu. Ketua kaum pria siapa? Siapa Pak? Mumet gak ngurusi pria? Mumet. Anda sedang berebut dengan iblis kan? Karena iblis tahu itu kepala. Nek diundang ibadah kaum pria, sing datang piro? 25, oh, bagus. Gerejaku jemaatnya hampir piro Pak Lek jemaatnya? 600, 800. GBDI Pari. Aku GBDI, podo GBDI ya, gete podo birune ya. Sing teko 10, 15 Saudara. Kemana? Mereka tidak konsen. Mereka menjadi buta dan tidak tahu apa-apa. Mindsetnya rusak. Saudara, maka gereja harus mengambil bagian. Kami terus berjuang. Sekalipun belum dapat support ya dari gereja, tapi kami bersama tim tetap lakukan ini. Terus lakukan di luar gereja, kami terus bergerak. Pemuritan pria. Kami tidak sedang menaikkan organisasi kami. Kami betul-betul mau melakukan ibadah yang murni tadi itu. Ya, memperhatikan anak yatim dan para janda. Pemulihan keluarga dimulai dari pria. Saudara, kami terus kerjakan ini sampai hari ini. Bersyukur. Ya, saudara, saya sangat diberkati dari camp pria sejati itu. Terserah orang mau ngomong apapun, saya tidak akan pernah menyerah. Karena saya yang mengalami secara pribadi. Saya alami transformasi sekalipun saya belum sempurna. Dan ketika orang lain tidak mau lakukan, aku mau lakukan. Katakan sama-sama, ketika orang lain tidak mau lakukan,
aku mau lakukan. Maka apa yang orang lain tidak dapatkan, aku mendapatkan. Amin. Akeh sing tidak mau. Ya, Pak, terus semangat layani pria. Banyak orang tidak mau lakukan. Kami mau lakukan terus. Karena ini hatinya Bapa. Kita sedang melakukan peperangan rohani, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Pria terus digeret supaya terus sibuk. Akhirnya masuk kembali terikat dalam kerajaan gelap. Sekalipun minggu beribadah. Semakin jauh dari Tuhan, pasti dieret-eret. Betul enggak? Tidak lama jatuh. Iblis pun bisa memberkati buat pria jadi semakin kaya. Wes gak usah yang gereja ini jelas transaksi SAM. Pilih yang gereja atau transaksi? Pak, SAM. Pilih yang gereja atau transaksi? Ya milih SAM, saudara ya. Betul enggak? Jujur, saudara. Kita tanpa disadari di otak pria itu cinta uang. Itu peperangan terbesar pria termasuk. Maka pria harus menang. Dari keinginan daging, keinginan mata. Cinta uang, harta, tahta, sing banter. Loh, itu 3 akar dosa. Nah, maka pria harus diperlengkapi. Dan saya mendorong makanya Ever dan kaum pria adakan pemuritan pria di gereja lokal. Kalau Anda ingin tools, kita tidak sekedar lakukan camp, tapi pemuritan hafuta, metode pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul, Matius 18 ayat 19 dan 20. Tuhan hadir. Tiap-tiap hari seperti gereja mula-mula yang sedang mengalami aniaya, mereka tiap-tiap hari bersekutu. Gereja mula-mula menjadi gereja yang dahsyat walaupun tidak ada gedungnya. Mereka dalam aniaya, intimidasi. Doa Arab kudu dipateni terus, saudara. Dikejar-kejar, saudara. Tapi mereka bersekutu tiap-tiap hari. Mereka berdoa, menyembah Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan kami praktekkan ini. Hampir 3 tahun ini kami praktekkan ini. Ya, setelah pemuritan starter camp dilakukan pemuritan.